المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وترحم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن ومن أصحاب القرآن ومن حافظ القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم حببنا إلى القرآن وحبب القرآن إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. معاشر المسلمين rahimakumullah. Kian hari kita hidup di dunia ini sejatinya mengurangi jatah umur kita, mengurangi sisa hidup kita, dan dengan kata lain akan mempercepat. Tanpa kita sadari, semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin cepat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pada saat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala akan menghadap Allah dengan posisi amalnya masing-masing. Semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan apa tadi yang saya sampaikan, manusia nanti pada hari kiamat di hadapan Allah semua akan sama semua. Semua akan sama. Yang berpangkat maupun yang tidak berpangkat, yang kaya maupun yang miskin, yang muda maupun yang tua, laki-laki maupun perempuan. Allah tidak memandang status strata sosial kita. Allah tidak memandang kehidupan kita ketika di dunia. Tapi yang Allah pandang yang pertama yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda juga selain itu yaitu orang-orang yang berbeda pada saat itu, berbeda posisinya, yaitu orang-orang ahlul Quran. Orang-orang ahlul Quran berbeda dengan orang-orang yang tidak ahli Quran. Artinya apa? Walaupun orang itu beriman, bertakwa, tetapi bukan ahli Quran, berbeda dengan orang-orang yang ahli Quran. Siapa ahli Quran? Yang pertama, kata Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu yang belajar Al-Quran. Kalau belum bisa baca, belajar membaca. Kemudian baca artinya, maksud ayat ini apa?
Kemudian baca tafsirnya, apa maksud tafsir ayat ini. Kemudian amalkan, ya. Kemudian setelah mempelajari, diajarkan ke orang lain, walaupun satu huruf yang dia mampu. Itu adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, orang-orang yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Kemudian yang kedua, orang yang terbaik nanti pada hari kiamat juga orang yang menghafal Al-Quran, berusaha menghafal Al-Quran. Kenapa? Nanti pada hari kiamat Allah katakan, naiklah kamu, bacalah sesuai dengan derajatmu ketika kamu menghafalkan Al-Quran di dunia. Bacalah sampai titik hafalan terakhir. Kalau bapak-bapak para jamaah hafal Qul huwallahu ahad, berarti bapak-bapak hafid Qul huwallahu ahad. Yang dikatakan hafid itu tidak mesti 30 juz. Memang idealnya 30 juz berarti hafid. Yang hafal Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka dia hafid 3 surat ini. Jangan kita remehkan 3 surat ini. Ada yang hafal surat Al-Baqarah, maka dia hafid surat Al-Baqarah. Ada yang hafal Al-Baqarah Ali Imran, hafid Al-Baqarah Ali Imran. Ada yang hafal juz amma, juz 30, maka dia hafid juz amma, juz 30. Maka nanti pada hari kiamat dia akan naik derajatnya sesuai apa yang dia amalkan, yang dia hafalkan. Berusahalah menghafalkan ayat-ayat Allah walaupun sedikit. Dimulai dari yang terakhir, mungkin yang paling pendek. Bapak-bapak barangkali mungkin dengan banyaknya kesibukan kegiatan, hafalkan Al-Quran sedikit dari ayat-ayat yang pendek-pendek saja. Mulai dari An-Nas, Al-Falaq, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Semampunya. Nanti itu yang akan kita bawa pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, setelah menghafal, yang ketiga yaitu mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran yang kita mampu amalkan, amalkan. Kalau kita tidak mampu, jangan kita bermaksiat. Sekali lagi, apa yang kita mampu amalkan untuk tepat dari Al-Quran, amalkan semampu kita. Kalau kita tidak mampu betul, jangan kita bermaksiat dengan Al-Quran. Jamaah rahimahullah, banyak pengamalan-pengamalan yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Misalnya doa. Ketika doa, kita beramal Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Surat Nuh ayat terakhir. Misalnya kita beramal mengamalkan, memperdalam ayat ini misalnya satu ayat ini. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang memasuki rumahku. Baik itu laki-laki, orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan. Dan janganlah engkau berikan kebaikan tambahan kepada orang-orang yang zalim kecuali kehancuran. Ayat ini kalau kita amalkan betul, maka kita termasuk orang yang mengamalkan Al-Quran. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Supaya orang ketika memasuki rumah kita, maka dia keluar dari rumah kita, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa Nabi Nuh alaihissalam. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Ya Allah, ampunilah dosaku, kedua orang tuaku dan orang-orang yang memasuki rumahku. Baik itu laki-laki, orang beriman laki-laki maupun orang beriman perempuan, dan janganlah memberikan tambahan kepada orang-orang yang zalim kecuali kehancuran. Ayat ini saja kalau kita amalkan luar biasa. Dan masih banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang perlu kita amalkan. Baca tafsirnya, baca artinya, baca tafsirnya. Semakin kita mendalami Al-Quran, akan semakin dekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran orang-orang zaman dahulu, para sahabat, Sayyidina Abu Bakar pernah membaca ayat Al-Quran, tahu-tahu pingsan. Sayyidina Ali ketika dia sholat dengan khusyuknya membaca Al-Quran, panah yang masuk ke dalam tubuhnya ditarik pun tidak terasa. Alangkah hebatnya para sahabat terdahulu. Kenapa? Beliau betul-betul mendalami Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dari apa yang saya sampaikan, orang-orang yang memahami Al-Quran, yang belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal
mungkin kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang-orang bermaksiat, ahli maksiat akan melaksanakan hal seperti itu, tidak mungkin. Yang mampu mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa? Perhatikan surat At-Talaq ayat 2. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa betul-betul kepada Allah, Allah akan mengeluarkan dia dari permasalahan yang dia hadapi. Mungkin bapak-bapak kita semua mempunyai permasalahan dalam rumah tangga kita yang belum terpecahkan. Istri kita kurang nurut, anak kita ganyang misalnya, anak kita kurang nurut. Tapi dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selesaikan itu satu persatu. Istri menjadi nurut, mendapatkan hidayah dari Allah, anak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak sedikit. Kisah-kisah seperti ini tidak sedikit. Ada orang ahli maksiat ketika mudanya, maksiat luar biasa. Orang tuanya sampai jengkel, tapi karena orang tuanya takwanya luar biasa kepada Allah, subhanallah. Orang ini dibuka hatinya oleh Allah, dia menjadi orang ibadah yang sangat luar biasa. Sampai orang ini mati saja memegang Al-Quran di tangannya, di dadanya. Seakan-akan dia tidak mau lepas dari Al-Quran. Kenapa? Karena takwanya orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan keluarkan kita dari permasalahan yang kita hadapi. Dan itu pasti, karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya itu? Belum cukup. Allah masih memberikan lagi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka sama sekali. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada dia rezeki dari jalan yang sangat di luar dugaan dia. Ini yang kedua. Apakah cuma itu? Tidak, masih ada lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bertakwa, Allah akan jadikan semua masalahnya akan mudah diselesaikan. Banyak Pak, orang pintar, punya pangkat kedudukan, begitu diberi masalah, dapat masalah, dia seakan-akan tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kekuatan sama sekali menghadapi masalah ini. Ingat Pak, barangkali di antara kita mempunyai masalah, yang masalah itu gak bisa kita selesaikan dengan uang kita. Kita punya uang banyak, saldo kita di bank banyak, perusahaan kita banyak, tapi Allah uji kita dengan masalah itu. Uang kita, saldo kita gak ada gunanya sama sekali, seakan-akan tidak mampu sama sekali. Pangkat kedudukan tidak mampu menyelesaikan masalah itu. Selesainya dengan cara apa? Ketika kita bertakwa kepada Allah dan kita mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala betul, Allah akan hapuskan semua kesalahan-kesalahannya. Otomatis dia belum berdoa, Allah sudah hapuskan semua kesalahan-kesalahannya. Wa yu'dhim lahu ajran. Allah akan mengagungkan pahala untuk dia. Sudah diampuni dosanya, masih diberi pahala lagi yang besar. Semua masalahnya diselesaikan oleh Allah, kesulitan hidupnya ditangani oleh Allah, dan dia diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kisah menarik, yaitu kejadian nyata. Ada seorang laki-laki dari negeri Yaman. Beliau sudah agak sepuh,
sehingga pandangan beliau kurang begitu sempurna, kurang normal pandangannya, sehingga dia melihat kurang begitu jelas. Beliau ingin membaca Al-Quran, sangat kepingin baca Al-Quran, tapi pandangannya tidak memungkinkan dia untuk membaca Al-Quran karena beliau sudah sepuh. Sampai akhirnya beliau datang kepada seorang ulama, kepada seorang syekh. Syekh, saya ini ingin sekali baca Al-Quran, tapi saya nggak bisa melihat karena pandangan saya kurang jelas. Bagaimana ya Syekh? Kata syekhnya, jangan khawatir. Bagaimana ya Syekh? Dengarkanlah Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkan bacaan Al-Quran, kalau kita mendengarkan orang lain baca Al-Quran, maka kita diam. Jangan sampai ramai. Kita diam, kita dengarkan betul supaya engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka dia mendapat pahala sebagaimana orang yang membaca. Oh begitu ya Syekh? Iya. Maka orang ini karena dia tidak mampu membaca karena pandangannya kurang jelas, dia membawa semacam tip kecil. Dia sering baca, dengarkan Al-Quran. Kemana-mana dia sering baca, dengarkan bacaan Al-Quran. Dia ulang lagi, dia baca terus sampai khatam, dia dengarkan lagi terus dia baca. Kemudian suatu saat beliau umrah ketika di Masjidil Haram, beliau sholat dengan seseorang dia jadi makmum. Dia jadi makmum sholat. Ketika bacaan sujud tilawah, maka sujudlah. Jadi bacaan sujud tilawah ini bacaan yang disunahkan oleh Nabi SAW. Karena ketika bacaan sujud tilawah itu kita lakukan, maka setan lari terbirit-birit, dia seperti terbakar, kata Nabi SAW. Maka sujud tilawah. Setelah sujud tilawah, imam bangun berdiri, kemudian melanjutkan bacaan ayatnya. Orang tua ini, bapak ini, sudah sepuh ini, dia sujud tidak bangun-bangun sampai sholat selesai. Subhanallah, ternyata beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan yang sangat baik, di tempat yang sangat mulia, Masjidil Haram lagi. Kenapa? Karena beliau selama hidupnya sangat mencintai Al-Quran. Maka tadi saya sampaikan doa, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahlil Quran, keluarga Al-Quran. Alladzina hum ahluka wa khassatuka. Yang mana ahlul Quran itu hanya orang-orang yang Engkau khususkan. Allahumma habbibna ilal Quran. Ya Allah, berilah dalam hati kami cinta kepada Al-Quran. Wa habbibil Qur'ana ilaina, dan jadikanlah Al-Quran juga mencintai kami. Nanti Al-Quran akan datang kepada kita sesuai dengan kecintaan kita kepada Al-Quran. Sebagai contoh, surat Al-Mulk misalnya, Nabi mensunahkan membaca Al-Mulk ketika malam hari sebelum tidur. 30 ayat membaca Al-Mulk. Kenapa? Nanti pada hari kiamat, di dalam kubur dan pada hari kiamat, dia akan melindungi orang-orang yang membaca. Dalam suatu kisah Al-Mulk itu ketika seseorang itu melewati Shiratal Mustaqim, ya, panah-panah api itu menyerang. Maka tahu-tahu datang sebuah makhluk yang sangat besar, melebarkan sayapnya, menghentakkan sayapnya begitu besar sampai panah itu mengenai sayapnya. Maka para malaikat bertanya, siapa engkau? Aku surat Tabarak, aku surat Al-Mulk yang selama hidup dibaca sama orang ini. Kenapa engkau melindungi dia? Aku tidak akan menerima engkau menzalimi dia, karena dia suka kepada aku pada waktu dia hidup. Bacalah surat Al-Mulk ketika kita mau tidur. Salah satu ayat surat dalam Al-Quran yang ini banyak dijelaskan oleh para ulama. Surat Tabarak adalah barang siapa menghafalkan surat Tabarak, maka dia akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahli Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tinggi kedudukannya karena Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن ومن أصحاب القرآن ومن حافظ القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم حببنا إلى القرآن وحبب القرآن إلينا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك قوة الإيمان والإسلام. اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول والصبر والتقوى والرضا والصدق في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.